Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Mahfud, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK yang saya hormati, yang kami banggakan. Terima kasih atas kedatangannya, atas undangan DPR. DPR itu tidak diam, Pak Mahfud. Dari awal sudah bekerja, tapi kami bekerja itu dalam keheningan, dengan spirit penghormatan antar lembaga. Baik buruknya Polri adalah baik buruknya Komisi 3 juga, baik buruknya bangsa ini. Kita tidak genit dan kita tidak berusaha untuk membuat kegaduhan baru yang tidak penting. Nah, padahal baru 3 hari itu pimpinan Komisi 3, Pak Bambang Pacul, sudah mengatakan ada kejanggalan dari kasus ini. Ini coba kalau kita mau cerna ya, DPR itu diam atau tidak. Karena masanya reses, kita katakan lagi, kami akan panggil Kapolri. Begitu buka masa sidang, dan kita buktikan Rabu kita panggil. DPR tidak bisa bekerja atas dasar tekanan publik semata. Ini penting sekali. Kalau atas dasar tekanan publik semata, kita ini lembaga yang populis, Pak. Makanya DPR sering dihujat karena DPR tidak populis. Kami berusaha untuk mencari jalan yang terbaik. Belum tentu menyenangkan banyak pihak termasuk juga publik. Kita tidak juga akan merubah tatanan. Karena begitu kita katakan ini harus kita cermati betul. Jutaan kasus yang sama akan menuntut perlakuan yang sama oleh DPR. Ini penting yang untuk disampaikan sama teman-teman ini. Bukannya kita diam kok. Nanti dibilang kalau begini semuanya dong minta seperti itu. Kita tidak diam. Kita juga kerja dalam konteks pengawasan di masa reses, Pak Mahfud. Kami juga memantau betul bagaimana mitra-mitra kami, ada Komnas HAM, LPSK, Kompolnas, Itsus maupun juga tim Sus Polri bekerja. Yang tidak dan yang menyimpang pun kita tegur informal, ya. Karena kita tidak ingin memperunyam lagi. Kami tidak mau genit, bukannya kita diam. Nah, saya menarik, saya sangat hormati Pak Mahfud, ini senior, tokoh idola saya, ya. Pak Mahfud, tapi kita juga ingin menggali di Kompolnas ini, ketuanya Pak Mahfud ya? Ya. Wakil ketuanya siapa, Pak? Wakil ketuanya Pak Tito dan Pak Yasona. Pak Tito, Pak ya? Pak Tito itu Mendagri yang dulunya Kapolri, Pak ya? Iya. Oke, ini saya ingin ini, Pak. Nah, sekretariatnya siapa? Ini Pak Beni Mamoto. Sekretaris Pak Beni Mamoto, Ketua Harian. Ya. Saya hanya mau gambarkan ini. Kalau saya belajar dari Pak Mahfud, melontarkan itu tafsirnya nanti akan panjang, Pak. Jadi ada 3 orang itu, Pak ya. Belajar ini, Pak, nggak usah saya perdalam lagi. Ada yang namanya disebut-sebut tadi, masih diam, Pak ya. Kecuali Pak Beni Mamoto ya. Ngomongnya kenceng tapi salah. Kemudian saya bicara, Pak Mahfud, bicara mengenai bagaimana kita tertib bernegara. Pasal 2 Perpres 17/2011 dalam melaksanakan tugas, Kompolnas itu berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik, Pak. Menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri, Pak ya. Ini kinerja Polri. Saya nggak tahu nanti pembunuhan itu bagian dari pengawasan kinerja atau individu Polri. Nanti kita bisa ditafsirkan lah. Jadi ini juga penting, Pak. Pengawasan Polri lagi bertugas menyimpang atau ada individu polisi di luar institusi Polri melakukan kegiatan menyimpang. Nah, uniknya lagi, Pak, terbit alasan hukumnya Kompolnas, ya. Ini kita belum bicara kewenangannya. Terbitnya itu ya pada saat melakukan pemantauan maupun penilaian kinerja, itu kapan, Pak? Apabila organ di Polri berjalan tidak efektif, atau setiap saat bisa? Karena di pasal 789 mengatakan kalau irwasumnya
nggak jalan, bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Tidak langsung dilakukan oleh Kompolnas. Tapi itu bagian dari pengayaan lah. Saya melihat Pak Mahfud ini memberikan pengayaan kepada kita semua. Tapi ada beberapa, Prof, ya, pasal 13 mengatakan, ya, wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Ini penting, Pak. Wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Tapi saya melihat Pak Mahfud ini lebih menimbang manfaat daripada mudarat. Positif saya, Pak. Pak Mahfud, setiap ucapan Bapak penuh makna. Saya belajar banyak, Pak. Berhubungan sama Bapak itu anugerah, saya katakan demikian. Ya. Setiap ucapannya fenomenal. Uniknya lagi, Pak, akurat. Uniknya lagi berlanjut. Uniknya lagi terbukti semua. Saya nggak akan nonton TV kecuali Bapak yang ngomong. Betul, Pak. Begitu lama nih makan waktu kan. Begitu Pak Mahfud ngomong, saya dengerin. Faktual. Sahih, Pak. Sahih. Itu. Valid. Akurat. Tapi memang saya bingung, Pak. Ada pernyataan Bapak, nanti mudah-mudahan diklarifikasi. Pertama mengenai Sambo rancang skenario yang menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR. Ini karena sahih, saya ingin tahu, Pak, siapa nih anggota DPR yang dihubungin Sambo, iya kan? Kemudian yang kedua, akan ada tersangka baru, disangkakan Pak Habibur Rahman. Bahkan Pak Mahfud mengatakan penetapan tersangka tidak boleh hanya berhenti di Baradae. Lanjut lagi, Pak, berita berikutnya RR Kuat Ma'ruf. Lanjut lagi FS Sambo. Lanjut lagi istri Sambo. Setelah istri Sambo saya pikir berhenti. Pak Mahfud mengatakan tidak boleh berhenti sampai istri Sambo. Nah, ini sampai kemana, Pak? Kita ingin juga tahu. Ini kan penuh makna, Pak. Nah, ini bagus sekali. Tapi kami ingin tahu hilalnya kemana hilalnya, Pak? Hilal, Pak. Ya. Nah, Bapak mengatakan, Pak, tersangka itu bisa jadi berasal dari puluhan anggota Polri yang tengah diperiksa. Ini setelah istri Sambo, Pak. Pertanyaannya, apakah ini justifikasi? Ini perintah Bapak, karena kan antara Kompolnas tadi Bapak mengatakan saya juga Menko Polhukam. Apakah izin atau penghalalan, Pak? Ini kan juga kita juga butuh nanti keterangan. Berikutnya mengenai kerajaan Sambo, Pak. Sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Layaknya kerajaan di internal Mabes. Seperti sub Mabes. Saya ingin tanyakan, Pak. Ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Nggak usah tahu, Bapak. Saya tanya ke sana. Ya kan? Ya. Ini yang diagram pertama, Pak. Serahkan dulu. Nah. Ya. Kemudian, Pak, ini diagramnya banyak, Pak. Nah, diagram yang kedua, Pak. Ada lagi, Pak. Apa itu? Hah? Pak Beni nggak usah tahu nanti. Pak Arteria. Yang ketiga ada lagi, Pak Arteria, mending jelasin terkait dengan diagram. Kayak Pak Beni kan tadi ngotot ke Pak Mahfud keterbukaan. Sekarang keterbukaan itu silakan Pak Arteria. Sebentar. Ya. Itu yang kami mohon, Pak. Kemudian, Pak, ada grup Sambo di daerah-daerah, Pak. Saya minimal dapil saya Jawa Timur, saya nggak mau yang begini, Pak. Kasih tahu yang di Jawa Timur siapa, Pak? Yang di Jawa Timur, Pak. Pak Mahfud kan orang Jawa Timur juga, Pak. Ya, nggak usah se-Indonesia lah, gitu. Kemudian, Pak, mengenai motif. Tadi Bapak mengatakan tidak mau terlalu terbuka. Tapi Bapak sudah mengatakan kepada publik. Prof mengatakan motifnya sensitif.
itu menjijikkan, hanya untuk didengar oleh orang dewasa. Tapi seakan-akan kita nonton film porno, semuanya otaknya, asosiasinya mikir semua, Pak. Uniknya kalau Prof ngomong itu apa? Tiba-tiba disambut sama kabar eskrim. Pak Agus ngomong, ya, untuk menjaga perasaan para pihak, biarlah menjadi konsumsi penyidik. Wah, indah ceritanya. Tapi sedetik setelah itu ada lagi isu yang namanya LGBT. Makin bingung. Setelah itu lagi nanti otopsi dubur. Nah, ini yang saya katakan ini juga perlu, Pak. Saya sih selalu meyakini, Pak, yang saya ikuti pemberitaan-pemberitaan daripada Prof. Tapi memang ini juga harus ada hilalnya lagi. Si operasi dubur hilalnya apa? Itu loh. Nah, kemudian Pak, ini menarik. Belakangan Prof mengatakan Kapolda Metro bakal susul Ferdi Sambo. Nah, ini kan saya juga nanti tolong diralat nih Pak, pemberitaannya banyak banget di sini Pak. Ini juga kami ingin disampaikan. Berikutnya, ini penting nih media nih. LPSK terima amplop. Saya ini Pak, orang politik, belajar dari Prof. Prof ini luar biasa. Prof mengatakan anggota LPSK terima amplop 1 senti ya Prof. Kalau anggotanya terima, apa ketuanya nggak terima? Petugas. Berarti saya tidak menuduh. Kalau orang politik bilang anak buah terima, nggak mungkin pimpinan nggak terima. Ini kan juga butuh yang saya katakan ini harus kita klarifikasi. Ini nih. Kebetulan ada LPSK nanti bisa ngomong kepada publik. Saya terima atau tidak terima. Ya kan katanya juga dipanggil sama KPK toh. Nah, ini juga nanti kita mohon penjelasan-penjelasan, Pak. Mungkin itu sedikit, Pak. Nanti kita akan dalami lagi setelah Prof memberikan jawaban, Pak. Terima kasih, Pak. Satu lagi tadi Pak Arsul ngomong tuh. Katanya DPR terima juga. Jadi harus ngomong biar fair. Lewat saya juga. Nah, Prof, saya belajar dari Prof. Saya kan Prof pernah menitipkan pesan ke saya, Pak. Jadilah politisi yang baik. Ini pesan Prof. Prof guru saya. Ya. Pertanyaan saya, Prof. Tadi saya nggak mau ngomong, Pak. Bagi saya itu menyakitkan. Menyakitkan tatkala dikatakan DPR terima amplop coklat, Prof. Dari kasusnya Ferdi Sambo. Amplop. Nah, kami mohon juga nanti Prof, itu butuh penjelasan, Prof. Saya ini idolanya Prof. Saya akan berusaha juga berintegritas, Pak. Kita akan menjadi orang baik, Pak, di sini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.